Oke, balik lagi di channel Cars. Sudah tadi bareng gue Adi Hadiakusuma. Hari ini kita mau ngebahas Hyundai Stargazer tipe Essential. Ini adalah tipe yang menggantikan tipe Trend ya guys. Dan Hyundai Stargazer ini sejarahnya masuk ke Indonesia pada tahun 2022 dan mempunyai penjualan yang cukup bagus. Makanya kita lumayan sering ngeliat mobil ini di jalanan. Kalau gue pribadi sih gue kaget kenapa kita sering ngeliat mobil ini di jalanan atau kenapa mobil ini laku, karena memang desainnya yang unik seperti kapsul dan futuristik banget. Contohnya, horizon DRL-nya benar-benar membuat mobil ini kesannya sangat modern banget gitu ya, mirip sama Wuling REV. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, Hyundai Stargazer ini mempunyai 4 pilihan tipe. Tipe yang pertama adalah tipe aktif, yang kedua adalah tipe essential yang menggantikan tipe trend, yang ketiga adalah tipe style, dan yang keempat adalah tipe prime. Dan semua tipe itu mempunyai mesin yang sama persis, sama dengan mesin Hyundai Creta yang pernah kita full LED for the headlamp. Kemudian ini lucu ya, ada namanya horizontal LED ya. Ini dia benar-benar dari ujung ke ujung, kayak stripe gitu atau bar ya. Memberikan kesan mobil ini for some reason looks like really electric car atau hybrid car ya. Well, biarpun ini belum ya. Tapi to be honest with you guys, kalian be the judge aja deh. Lihat tampilannya, benar-benar kayak electric car ya. Full LED. Dan grillnya pun ya, mereka bilangnya diamond cut. Tapi for me, myself, say ini kayak lebih kayak chain ya. Orang bisa have a different opinion sih, tapi looks nice. Dan yang ini, bagian grillnya itu dia warnanya black. Kalau yang sebelumnya itu dia senada dengan warna bodinya gitu. Tapi nggak tahu ya, bagaimana menurut kalian? Bagusan kayak two-tone begini atau senada? Kalau gue sih jujur, bisa dua-duanya kelihatan bagus sih ya. But anyway, so without further ado, let's talk about it. Depannya nih bagian bumpernya ya. Gua nggak tahu kenapa gue ngeliat mobil Hyundai ini belakangan memang memberikan kesan tampilan-tampilan yang sangat futuristik ya. Bener-bener beda gitu. Dia memberikan mata-matanya yang bisa bilang sorry nih, sipit gitu. Kemudian grillnya yang besar-besar, nggak tahu ya. Very futuristic. Alright, let's further ado. Let's move to the side of the car ya. Kalian be the judge. What do you think? Ini mobil patut nggak kalian lirik atau nggak kalian? Let's go. Kita langsung move along sekarang di bagian velg dan bannya. Ini pakai velg ring 16, pakai ban 55. Profil yang cukup tebal, karena bisa dibilang ya ini mobil yang menargetkan mobil family. Jadi probably dia memberikan kesan mobil yang tampilannya standar pada umumnya untuk memberikan kenyamanan mobil ini. Tapi ini sebenarnya kalau dimodif untuk tampilan semi velg besar, ban profil tipis gitu masih keren juga ya. Untuk yang muda-muda mungkin mau tampilnya diceperin, atau mungkin malah mau ditampilin auto terrain style juga keren. Asli mobil keren sih. Alright, let's move along to the side of the car. Let's go. Nah, sekarang kita udah di samping mobilnya. Emang sih mobil ini nggak terlalu banyak kayak krom-kroman atau apa, hanya di handle-nya ya. Dia ada bagian chrome-nya. Dia juga belum ada kamera 360-nya. Tapi guys, what I really like about this car, gue seneng banget sama bentuknya. Bentuknya ini keren banget, desainnya dia apa ya, streamline ya, dia benar-benar garisnya tidak memutus, simple gitu, tapi sesimpelnya itu juga memberikan kesan yang futuristik ya, keren gitu. Kalau gue bilang, gue ngeliatnya sih jujur gue suka banget, begitu aja gitu, tapi keren ya. Alright. Let's move on. Guys, sekarang we are at the rear of the car ya. You can see banget ya. Mobil ini kelihatannya, nggak tahu, it's very futuristic. Dan sekalian kalau menurut gue, it reminds me of electric car ya. Especially with the light ya. Tampilan lampunya yang LED memanjang dari garis ujung sini ke ujung sana. Keren banget sih.
ya, to be honest. Dan terus bagian bumper ke bawah nih, kemudian bagian sini, desainnya menurut gue nggak tahu, biarpun simple ya, nggak terlalu banyak lekuk-lekukan yang gimana, hanya silver metallic, creamy white pearl, dan terakhir adalah dragon red pearl. alright guys, sekarang ini gue udah inside the cabin ya. Kita lihat langsung di sini, tampilannya hitam. Seperti yang gue bilang, mungkin ini salah satu mobilnya Hyundai yang paling less feature ya. Tapi, ada tapinya. Dari bentuk-bentuknya, mereka ini nggak asal-asalan ya. Seperti material-material yang biarpun dia masih plastik. Tapi, kalau kita lihat secara langsung, tampilannya nggak kopong banget atau kosong. Let's talk about it dari first of all ya, dari steeringnya dulu ya. Di sini seperti biasa udah ada voice and command, volume radio, traffic controlnya juga ada di sini semua. Setirannya udah tilt steering. Nah, ini juga udah ada nih, orang suka concern banget sama ini ya. Biarpun kalau gue pribadi gue nggak terlalu peduli dengan teleskopik, tapi setirannya ini udah teleskopik dan tilt steering ya. Secara tampilannya, speedometernya juga semuanya di sini udah digital. Seperti yang sebelumnya nih, kalau head unitnya kalau kita tuh dia lebih tinggi ya, which is menghalangi pandangan. Sekarang ini udah dibuat lebih landai ya, lebih turun. Jadi untuk view-nya ini lebih clear gitu ya. Nah, untuk head unitnya sendiri ini udah lengkap ya guys. Jadi udah lengkap, berarti udah bisa Android connector dan iPhone juga. Jadi seperti hampir mobil-mobil baru itu semuanya feature udah lengkap ya. Kita langsung mulai ke sini. Ini ada console box di sini ya. Ada console box. Untuk handbrake-nya dia masih pakai handbrake ya, masih pakai tuas, bukan yang elektrik. Di sini ada mug holder, ada lights-nya gitu di bawahnya tampilannya. Ini lumayan, menurut gue lumayan tampilan cukup. Jadi kalau naruh minum tuh kita bisa langsung kelihatan gitu ya kalau sambil nyetir nih. Keren. Nah, bagian langsung ke shift-nya, tampilannya dari sini seperti biasa ke D, kemudian mereka bisa ke manual. Oh, karena dia di sini nggak ada pedal and shift ya. Dia masih mainnya di sini, tetap nggak lari ke pedal shift. So, di sini di sebelahnya ada drive mode-nya guys. Kita pencet langsung ini. Dan di drive mode-nya ini ada 4 ya guys. Ada sport, tampilan langsung berubah jadi merah. Smart dia jadi biru. Eco dia jadi hijau. Dan normal dia jadi agak biru-biru dan keunguan. Ya ini pastinya tentu akan mengubah mobil ini ya menjadi, kalau eco ini udah pasti lebih eco-friendly untuk emisi, normal untuk daily use, kemudian sport untuk kebut-kebutan. Nah, di sini ada charging port-nya. Nah, charging port-nya ini ada 12 volt ya. Kemudian di sini ada USB charge-nya. Nggak terlalu banyak sih. Dan di sini pun dia hanya air conditioner. Seperti biasa air conditioner, kemudian bagian untuk degree-nya, kemudian bisa ke bagian tengah, ke bawah, ke kaki. Kemudian 2 tombol hanya untuk mengaktifkan bahwa udara dari luar bisa masuk, dan ada untuk ditutupnya. Nah, di sini juga ada tempat storage ya. Pencet gitu. Ini nggak tahu ya, ini sebenarnya simple touch ya. Gue tapi seneng banget dengan model-model yang kayak gini nih. Kalau kebuka dia agak kayak pegasnya pelan. Biarpun ini sebenarnya kurang fungsinya, ini kecil banget karena muatnya sejari gini, setangan. Dan very slim. Tapi ada di situ. Nah, di sini juga ada storage. Storage-nya sayangnya di sini dia jatuh. Coba dia storage-nya kayak gini ya, kebukanya. Pasti lebih keren sih menurut gue. Tapi nggak apa-apa lah. Seperti biasa,
kita ngomongin masalah duduk ya. Untuk duduk ini dia karena ini tipe yang tengahnya, jadi ini masih fabric. Kalau udah tampilannya yang paling prime, yang paling tinggi, ini tampilannya dia udah leather. Nah, di sini semuanya masih manual ya bangkunya. Dia masih pakai tuas, belum elektrik ya. Kalau kalian lihat bagian trim pintunya nih, gue suka. Oke, let's kita coba ke bagian duduk ya guys. Untuk duduk posisi gue dengan tinggi badan kurang lebih 179 180 seperti biasa. Ini posisi driving gue yang nyaman untuk nyetir. Setelah ini kita bakal move along ke bagian belakang. Kita akan lihat bagaimana. Ini kan seperti dilihat ya, mobil ini seatnya sampai belakang nih. Jadi ada 1, 2, 3 row. Nah, kita akan tes sampai belakang. Kayak apa sih row ketiga di belakang duduknya nyaman apa enggak. Nah, ini satu tantangan buat gue, buat Stargazer ini. Alright, let's go. Alright guys, sekarang ini kita ada di passenger seat-nya ya. Ini di second row-nya. Gue harus bilang ini nyaman ya. Ini posisi duduk gue seperti tadi. Dan ini posisi duduk gue. Ini sebenarnya, dan ini masih manual ya guys. Ini semua masih manual. Ya. Dan ini masih banyak banget nih guys. Tuh, space terbelakangnya segini. Tapi kalau gue kebelakangin kayak gini banget, pasti di belakang bakalan sempit. Jadi kita ambil posisi yang senyamannya gue deh. Dan ini tidak nyentuh ya. Let's just say segini deh. Nah ini, dan ini ternyata udah paling depan. Ini gue mentokin paling depan ya guys. Ternyata posisinya masih jauh banget nih. Masih bisa nyaman banget, masih bisa kayak begini tuh. Ya, posisinya masih nyaman sekali. Oke, dari sini kita langsung move along ke bagian jok dulu nih guys. Ini penting nih. Nah, di sini dibilang katanya mereka ini nambah 1 juta aja untuk mendapatkan captain seat yang kayak gini nih. Jadi captain seat itu yang satu-satu. Karena kalau misalnya yang standarnya, dia ini bangkunya nempel gitu. Nah, kalau menurut gue pribadi, kalau cuma 1 juta sih, bayar aja untuk dapat captain seat-nya nggak lebih enak. Lagian murah juga cuma 1 juta. Sayang kayaknya kalau dapat yang masih nyambung. Tapi semua balik lagi sih ke peminat ya. Karena ada orang juga mungkin lebih suka yang ininya nempel, jadi bisa bertiga duduknya. Sedangkan kalau di sini satu-satu, which is cuma 2. Semua balik lagi. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka yang modelnya captain seat kayak gini. Cuma nambah 1 juta udah dapat captain seat kayak gini. Kalau gue sih, gue ambil yang 1 juta itu untuk nambahin captain seat kayak gini. Dan ini untuk to be honest ya, gue suka banget sama desain jahitannya. Tampilannya eksklusif aja gitu. Bahannya masih suede, masih fabric ya. Tapi kalau yang tingkat yang paling tertingginya, yang prime-nya ini udah leather. Nah, sekarang kita mulai. Untuk AC-nya, nah ini dari kemarin gue sering bahas juga. Ini modelnya masih bar, jadi dia bukan yang floating sampai belakang ya. Ini hanya bar, dan simple banget kontrolnya di sini ya. Jadi ini menurut gue sangat sangat simple. Karena kalau yang sebelumnya itu biasanya floating, dia nempel gitu, nyampe belakang. Ini cuma di tengah ini aja. But it's okay. Dan untuk yang barunya di sini dia udah 2 USB charger ya. Dan di sini ada compartment buat naruh handphonenya probably. Di sini udah ada mug holder ya. Di sini ada storage lagi buat naruh mug holder pun juga masih bisa. Dan ini serunya kalau untuk model yang captain seat, di sininya kita bisa lewat untuk ke belakang. Nah, alright guys, sekarang ini dengan posisi paling depan ya. Jaraknya masih gede banget, gue duduk masih bisa enak banget, masih bisa santai banget. Kita bakal move along ke bagian 3. Nah, ini adalah challenge buat gue. Enak nggak mobil ini untuk duduk ke bagian ke third row? Alright, let's go. Alright guys, sekarang ini gue udah di bagian third row-nya ya. Well, untuk akses ke sini ntar seperti gue lihat ya, bangkunya ini emang sebenarnya sangat gampang aksesnya. Tapi guys, untuk duduk di belakang sini, ternyata seperti yang kalian lihat ya, bagian kakinya ini agak sedikit krem. Ya, jadi ini posisi biarpun udah posisi yang paling depan ya, seperti posisi duduk nyaman gue tadi, ternyata kaki gue udah mentok nih guys. Untuk yang tingginya 179 180 ya, jadi masih mentok. Untuk head kepala sebenarnya masih banyak space. Untuk headrest ya ini penting sekali untuk duduk ketiga sini ya. Di sini dilengkapi oleh mug holder dan ada buat naro space lagi di sini. Di sininya ada 12 volt-nya nih guys ya. Cuman yang sebelah bagian kanan, sebelah kirinya dia nggak ada. Cuman hanya cup holder udah untuk naruh mug holder. Oke? Kurang lebih posisinya seperti ini. Well, guys, what do you think? Let's go. Alright, guys, right now we are at the rear of the car and we are going to see how the baggage look from the back ya. Let's no further ado, let's check it out. Nah, sekarang kita bisa lihat dari bagian belakang ya, guys. Untuk bagian bagasinya di sini, ini sangat kecil ya.
probably small baggage yang bisa masuk di sini. Not full big luggage atau koper besar, enggak. Jadi untuk bagian belakangnya ini of course kita harus lipat bangku belakangnya, which is di sini menggunakan tali ya. Cukup dilipat seperti ini aja. Easy access. Nah, kalau udah seperti ini tentunya udah bisa memuat untuk koper besar atau full luggage sekalian. Dan ini menjadi nilai plus ya mobil-mobil ini yang gue senangnya ini di landai. Dan karena landai seperti ini bisa memudahkan untuk membawa koper tanpa harus mengangkat dulu atau menaruhnya. Bisa langsung ditarik. Nah ini menurut gue satu nilai plus untuk mobil yang ininya landai kalau buat gue pribadi. Kurang lebih bagian bagasinya seperti ini. Cukup luas setelah bangku ketiganya dilipat. Alright guys, let's move along. Alright guys, ID viewers, tadi kita udah lihat ya. Kita udah lihat reviewnya dari Stargazer ini. Kayak apa bentuknya, desainnya menurut gue keren ya. Ini menurut gue suka banget sama desain eksteriornya ya. Nah sekarang di sebelah saya ini ada yang, tolong mas perkenalkan lagi siapa mas ke Cars ID viewers. Baik, saya dengan Rico, sales consultant dari Hyundai Jakarta Selatan di Kuningan atau Lotte Avenue ya. Sekarang saya mau spill mengenai promonya ya. Ini Stargazer yang terbaru, esensial, itu harganya untuk manual 258.800.000, untuk yang Matic-nya 272.500.000 rupiah. Untuk total DP-nya yang ini, yang IVT-nya cukup 28 juta, angsuran 5,5 juta. Asik banget tuh. Kayak Mas tadi katanya bilang ada stok lama atau gimana tuh tadi yang Mas mau kasih tahu? Ya, betul. Kita juga karena ini udah ada yang New Stargazer, improvement dan New Stargazer yang terbaru. Jadi yang lamanya kita akan kasih diskon atau harga khusus. Itu mau di-spill nggak? Untuk diskonnya bisa kontak aja. Oh, langsung kontak ke Mas ya? ya? Betul. Okay. Bisa kontak di 087787252005. Jadi kalau misalkan udah dapat penawaran berapa Mas, dapat diskon berapa, ntar sounding aja Mas, kasih Rico kasih yang terbaik. Oh siap. Terus udah gitu Mas, bulan ini lagi ada apa nih Mas yang kira-kira dari Hyundai sendiri gitu yang diskon atau apa gitu? Yang jelas sih kalau bulan ini kita mau gias ya Mas. Jadi event pameran semua brand ya Mas. Yang pasti kita banyak bonus-bonus, harga, diskon yang menarik ya. Makanya nanti walaupun kita buka pemesanan di luar tanpa datang ke Gias, nanti Rico bisa samain promonya dan harganya Rico bisa samain. Makanya nanti kontak aja Mas. Pokoknya kontak ke Mas dulu aja gitu ya. Yes, ya. betul. Tinggal kontak Rico. Pas ada yang mau beritahu lagi ke Cars ID viewers di sini? Mungkin itu aja ya. Nanti tinggal nantiin aja. Kita ada launching satu produk, mungkin dua line up baru dari Hyundai nanti. Gitu. Oke guys, so that's it. Tadi semua udah jelas ya. Kalau mau ada apa-apa, ada yang mau ditanya bisa langsung juga kontak Mas ini. Well, this is Cars ID. My name is Rudi Zilla. Back to you guys.